Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang perkandangan kambing ataupun domba. Ya, walaupun nanti di video ini yang muncul gambarnya domba saja, tapi pada prinsipnya pembangunan untuk kandang kambing ataupun domba sama saja. Yang membedakan nanti saudara tinggal pada peletakan tempat makannya. Ya. Jadi seperti saudara ketahui bahwasanya tempat pakan untuk kambing sebaiknya adalah tempatnya lebih tinggi, ya di atas. Sedangkan kalau domba tempat makan letaknya nanti ditempatkan di bawah. Kenapa seperti ini? Ya kita ikuti insting atau naluri dari ternak tadi, karena kambing insting nalurinya adalah suka daun-daunan, sehingga otomatis suka suatu makanan yang tempatnya tentunya lebih tinggi. Sebaliknya untuk domba tentunya instingnya karena suka merumput di bawah, maka kita sesuaikan tempat makan letaknya juga di bawah. Ya. Baik anak-anak semuanya, kita lihat video bersama tentang perkandangan untuk kambing ataupun domba. Tetapi seperti biasa, saya mohon izin ya kepada pemilik video di YouTube. Video Anda saya ambil untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anakku semuanya secara online untuk praktikum ini. Jadi saya sekali lagi izin dan mohon maaf ya. Video Anda saya ambil dan semoga pembelajaran yang saudara sampaikan juga melalui YouTube Anda bisa juga dicatat sebagai suatu amal ibadah pula. Ya. Baik, kita mulai anak-anak semuanya dari model ini. Jadi kebetulan yang model ini dalam satu peternakan, tetapi membuat suatu model peternakan yang mulai dari model yang mungkin tradisional sekali ya, dan sampai yang mungkin lebih bagus katakan, atau lebih modern daripada yang mungkin umumnya dari model kandangnya saja. Tapi yang lain-lainnya mungkin secara umum sudah modern, tetapi dari kandangnya yang modelnya ya dari yang mungkin diikuti yang umum sampai yang mungkin yang lebih bagus lagi. Ini kami menyebutnya adalah kandang lamprak. Jadi metode seperti ini menggunakan bedding dari grajen bisa. Grajen itu adalah limbah dari gergajian kayu. Kemudian bisa menggunakan jerami juga. Ataupun sebenarnya paling bagus adalah kokopit. Kokopit itu adalah serbuk dari kulit kelapa itu. Ya. Kenapa kami menggunakan kandang tipe lamprak atau ini dikatakan oleh peternak ini kandang lamprak, ini maksudnya kandang koloni itu loh ya, koloni tetapi ini sistem bedding aja di bawah. Jadi sistem koloni tetapi di tanah gitu maksudnya ya, tidak di panggung ya. Maksudnya seperti itu. Jadi lamprak koloni kemudian di bedding di bawah tanpa di panggung ya. Ini yang mungkin banyak peternak dilakukan, peternak-peternak tradisional modelnya seperti ini. Jadi di lantai langsung misalnya seperti itu tanpa sistem panggung. Bedding seperti ini, pada hakikatnya ternak itu adalah binatang liar yang kita budidayakan. Di kehidupan alamnya mereka ada di alam. Jadi di hutan ataupun di tanah-tanah dan sebagainya. Ketika kita menggunakan metode seperti ini, tingkat stressing itu rendah, sehingga sangat baik sekali untuk ternaknya, mereka untuk bisa bertumbuh dengan baik, baik itu kenaikan bobot, kualitas daging, dan sebagainya. Termasuk sangat sedikit lagi buang energinya atau namanya waste energy. Mereka secara maksimal merasa nyaman di tempat ini, sehingga mereka bisa kalau orang ya bersendau gurau dengan kawan-kawannya dan sebagainya. Nah, ini adalah kandang lamprak yang kami miliki dengan
kesederhanaan ya. Yang dimaksud modern itu nggak mesti harus mewah. Kita bisa menggunakan barang-barang atau memanfaatkan limbah-limbah setempat. Ini contohnya atapnya saja, penutupnya ini menggunakan seng-seng bekas ya. Kemudian juga kayu-kayu bekas dari bangunan dan sebagainya kita manfaatkan, kita desain sedemikian sesuai dengan animal welfare-nya. Jadi kesejahteraan ternak ya. Ini kebetulan di sini ini adalah domba lokal. Ini kandang kawin ini lagi kita crosskan dengan pejantan F1 Dorper. Pejantan F1 Dorper. Nah, ini namanya bulldozer ini ya. Ini pejantan F1 Dorper, ini sedang kita pijahkan dengan domba-domba lokal. Karena kami ingin domba lokal ini kembali ke asalnya, artinya secara kualitas baik itu genetik dan fenotipnya itu kembali menjadi berkualitas. Nah, ini adalah kandang kawin kedua. Ini merino atau domba batur dengan sebagian teksel. Ini adalah pejantannya, ya. Sebagian sudah bunting juga, ya. Kita kolonikan, kita mengawinkan secara koloni. Ada 1 banding, idealnya adalah 1 banding 20. Itu 1 pejantan untuk 20 betina. Itu kita kawinkan selama 3 kali masa estrus. Ya, 1 kali masa estrus adalah sekitar 18 hari. Jadi dikalikan 3. Nanti setelah 3 kali masa estrus itu kita cek kebuntingan dari hasil pemijahan itu. Jadi peternak ini sudah kawasannya sudah bagus ya, jadi sudah maju. Tapi kalau sudah perhatikan ini ya, ini kandangnya terkesan tanda petik tertutup ya, artinya dari sisi sirkulasi udaranya ada sesuatu yang mungkin perlu dikoreksi. Mungkin ada suatu angin-angin lah di dinding ini, walaupun tidak katakanlah terlalu luas tapi ada angin-anginnya ya. Walaupun demikian ternyata orangnya sadar ya, nanti di terakhir ternyata memang dia menyadari lokasinya itu ternyata daerahnya sangat dingin ya. Daerah ini adalah sangat dingin sekali, makanya dia cenderung kenapa tanda petik membangun kandangnya tertutup. Semula di awal saya sebelum berkomentar dia seperti itu, saya komentar saya ya ini kandangnya ventilasinya kurang. Ternyata orangnya sudah sadar, ternyata mengatakan hal itu seperti itu alasannya karena daerahnya dingin ya. Jadi ya itu ya anak-anakku, kita lanjut ya, biasa cepet aja. Sorry, ini kok nggak muncul ya. Dengan menggunakan memang segala sesuatu bentuk kandang itu ada plus minus. Plusnya adalah kondisi lamprak seperti ini, kita secara kos atau pembiayaan sangat ringan sekali karena hanya sedikit menggunakan bahan-bahan kayu ataupun bahan-bahan besi lainnya ya, hanya tanah kemudian kita padatkan, tetapi harus kita uji dulu apakah tanah itu bisa menyerap air atau tidak. Kalau tidak bisa menyerap air ya harus kita ganti modelnya, karena nanti antara bedding ya di atas tanah itu kan nanti kita kasih kapur dolomit, kemudian kita kasih beddingan bisa dari jerami, dari grajen ataupun dari kokopit. Jadi setiap minggu sekali beddingan ini kita semprot dengan nitrobakter. Apa fungsinya nitrobakter? Dia sebagai dekomposer. Jadi seminggu sekali selain mengurangi aroma dari urin ya, kemudian setelah 4 kali penyemprotan atau selama 1 bulan sekali kita langsung memanen kompos ya. Jadi sangat efektif antara urin, kohe, kotoran hewan dan bedding jadi satu, kita panen langsung kita proses jadi kompos. Jadi sangat efektif dan efisien seperti itu ya. Di sini adalah feeding crib. Jadi seperti disampaikan oleh bapaknya tadi ya, menggunakan semprot tadi ya, nitrobakter tadi,
Itu mirip seperti kalau di lapangan banyak dijumpai ya, kayak probiotik katakanlah seperti itu. Jadi membantu fermentasi sehingga bisa pertama mengurangi bau itu lebih menurun. Ya, jadi risiko bau kandang itu akan lebih berkurang. Kemudian untuk hasil kotoran ternaknya akan lebih cepat untuk menjadi pupuk daripada dibiarkan secara alami. Jadi saudara mungkin nanti kalau ada pemeliharaan sendiri ya bisa aja melakukan penyemprotan di kotoran dengan probiotik seperti itu, ya, seperti yang dicontohkan oleh bapaknya tadi, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Ini model untuk pejantan, ya. Ini sebenarnya adalah kandang konstruksi untuk domba Garut pejantan, ya, domba Garut pejantan. Ini kandang isolasi kami nyebutnya, karena kebetulan Garut-Garut atau indukan Garut kami sedang bunting semua, maka pejantannya ini istirahat dulu, ya. Ini konstruksinya kayunya harus tebal ini, karena pejantan kita seperti ini besar-besar, ya. Kalau enggak bisa patah ini ya, ya. Ini kandang kayu, kandang panggung, ya. Jadi intinya adalah sebisa mungkin jarak antara lantai kandang dengan bawah itu, kalau kami tidak kami plester, tetapi langsung tanah, ya. Jadi memang kelihatan pendek, tetapi ini sebenarnya di bawahnya kita kasih cekungan, ya. Ini panennya juga belum tentu 3 bulan sekali, karena kita menggunakan pakan yang sudah kita grade sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan aroma yang berlebih, ya. Ini juga biasa kami semprot dengan nitrobakter seminggu sekali sehingga tidak menimbulkan aroma yang menyengat atau menimbulkan polusi. Jadi seperti disampaikan bapaknya tadi, ya, dari model apa itu kandang ini, ya, ini kalau ini kandang sistem panggung dengan menggunakan kayu, ya. Kalau tadi kan di bawah, ya, bukan sistem panggung, jadi sistemnya koloni tetapi di bawah, ya, bedding dengan tambahan bawahnya alasnya supaya nggak langsung di lantai, di tanah, ditambahi dengan yang mungkin jerami, serbuk gergaji ataupun kokopi dan sebagainya tadi, ya. Kemudian kalau di sistem panggung ini tadi disampaikan dia kesannya memang pendek, ya, saya juga pendek, tapi ternyata dia di bawahnya ternyata dibuat cekungan sehingga tetap lebih tinggi. Kemudian seperti disampaikan tadi, kayunya memang harus kuat terutama untuk jantan, karena jantan cenderung tenaganya kuat, ya. Kalau mungkin tidak kuat kayunya ya bisa jebol, ya, atau bisa cepat rusak, ya. Kemudian tadi juga mungkin pakannya dia apa itu katakanlah bisa hasil dari kotoran tidak begitu bau dengan modifikasi di grade katanya tadi, itu kemungkinan ya pakannya dilakukan secara mungkin fermentasi, ya. Jadi pakannya sudah dimodifikasi dengan adanya suatu tambahan apa itu probiotik. Seperti itu saudara sudah dapatkan di ilmu tentang di makanan ternak. Saudara bagaimana untuk membuat suatu pakan fermentasi, amoniasi dan sebagainya saudara sudah dapat di sana, ya. Saudara bisa lakukan praktek di situ, ya. Kita lanjutkan. Saya percepat, ya, biar 2 meter lebar, kemudian panjangnya adalah 5 meter. Ini bisa untuk 20 dewasa, ya, 20 dewasa. Saya ingatkan pada anakku semuanya. Jadi ini tadi disampaikan ukurannya kan seperti itu. Tetapi saudara, ini bukan ilmu matematika. Sudah saya berulang kali ngomong di ilmu peternakan ini bukan seperti ilmu matematika. Jadi ukuran seperti itu nanti untuk sekian ekor. Itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apa artinya? Disesuaikan dengan ternak. Besar kecilnya ternak maksudnya, ya, seperti itu. Jadi kalau ternak-ternak besar tentunya kapasitas daya tampungnya pasti akan lebih sedikit. Sedangkan kalau ternak-ternak yang ukurannya kecil, ya, pasti akan daya tampungnya lebih banyak. Jadi nanti tergantung dari besar kecilnya kambing ataupun domba yang dipelihara, ya. Jadi makanya saya tidak menyampaikan ukurannya berapa untuk berapa ekor. Nah, itu tadi tergantung kepada situasi dan kondisi, ya, seperti itu. Kemudian cepat,
sorry Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kandang karantina. Kandang karantina itu domba datang baru pertama masuk, langsung kami karantina dulu untuk adaptasi pakan dan lingkungan. Ya, posisinya kita gunakan bedding juga. Ya. Kalau sampaikan tadi kandang isolasi. Jadi memang saudara kalau punya peternakan itu tentunya harus disediakan namanya kandang isolasi. Jadi kandang isolasi itu tujuannya misalnya yang pertama untuk ternak-ternak yang saudara mungkin baru beli atau baru datang. Ya, berarti saudara jangan dicampur dengan ternak-ternak yang sudah ada sebelumnya, tapi saudara isolasi di situ. Artinya ditempatkan di kandang tadi untuk pertama adaptasi lingkungan tadi saya sampaikan, tapi yang paling penting adalah alasannya untuk katakanlah meminimalkan dia kan datang dari luar, siapa tahu membawa bibit penyakit dan sebagainya, untuk meminimalkan terjadi penyebaran penyakit. Nah, berapa lama kira-kira di kandang isolasi? Ya kandang isolasi itu kurang lebih sekitar ditempatkan di situ 2 minggu lah, seperti itu. Jadi ditempatkan di kandang isolasi sekitar 2 minggu, kemudian setelah itu juga bisa ditempatkan di kandang atau tempat kambing atau domba yang lainnya. Kemudian kandang isolasi juga yang kedua bisa digunakan untuk saat kambing ataupun domba itu diduga sakit. Ya sebaiknya kalau ada kambing ataupun domba yang diduga sakit, ya sebaiknya diisolasi. Ya jangan tetap dipertahankan gabung dengan ternak-ternak yang lain. Kalau nanti gabung, risikonya terutama untuk penyakit-penyakit yang infeksius, penyakit-penyakit yang menular nanti akan bisa menulari kambing ataupun domba-domba yang lainnya. Ya, jadi mungkin itu harus diperhatikan keberadaan dari kandang isolasi. Kita gunakan beddingan juga, tapi kebetulan belum ada domba datang, saya manfaatkan untuk indukan lokal yang sudah dipijah dan positif bunting dari F1 Dorper, ya, F1 Dorper. Nah, kita masuk ke kandang bajaringan satunya lagi. Ini awalnya konstruksinya adalah sebagai kandang fattening ini. Ya, ini sebenarnya awalnya kandang fattening, ya. Ini adalah kita menggunakan selat plastik, ya, karena kemarin kita menyediakan jantan begitu, ya. Tetapi sebenarnya kandang bajaringan ini tidak cocok untuk pejantan yang tanduk karena tentu akan cepat rusak, ya. Nah, dengan luasan seperti ini bisa kapasitas 150 ekor bakalan, ya. Sebagai deskripsi bahwa satu sekat ini lebarnya 1,5, panjangnya 1,5. Ini bisa muat antara 8 sampai 10 ekor bakalan, ya, 8 sampai 10 ekor bakalan. Nah, ini contohnya, ini penggemukan betina ini penggemukan betina, ya, nah, seperti ini, contoh. Nah, ini pejantan. Kalau pejantan kami sarankan sebisa mungkin, terutama jantan tanduk itu menggunakan kayu, karena kalau menggunakan bajaringan tentu dia tidak kuat, ya, bisa ditendang-tendang ataupun disundul. Akhirnya disundul itu bagian dari Malaysia didorong pakai kepala, ya, pakai tanduk misalnya seperti itu, ya, seperti ini akhirnya kan bengkok seperti ini, ya, itu maksudnya disundul, ya, ini bahasa Indonesian, bengkok. Nah, kalau kita lantai menggunakan selat plastik, ini selat plastik ini sebagai bentuk praktis saja, ya, kekuatannya juga cukup bagus. Ini mampu untuk menahan bobot atau beban kurang lebih 200 kilo, ya, bisa dibeli di toko-toko online, ya. Jadi yang di lantai plastik tadi, ya, selat apa itu, lubang-lubang tadi itu biasanya digunakan di peternakan ayam, ya, itu biasanya digunakan di peternakan ayam sebagai sistem panggung selat itu, ya, itu seperti itu. Jadi ini bisa diadopsi di peternakan kambing atau domba seperti gambar tadi, ya. Kalau masalah keawetan tergantung maintenance-nya, ya. Kalau masalah keawetan lantai ini adalah sesuai dengan kalau sering dirawat, dibersihkan tentu juga akan awet, ya. Kemudian jangan lupa
Ini sebenarnya harusnya lebih bagus agak terbuka biar konstruksi ataupun udara itu Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, inilah ternyata alasannya baru ketemu di sini ya. Ternyata bapaknya ini bilang sadar memang sirkulasi udaranya di sini kurang bagus karena cenderung kandangnya tertutup seperti disampaikan tadi di awal. Sirkulasinya bagus. Kemudian atap jangan lupa ada mikanya juga biar panas. Karena di Petung Kriyono ini dingin, maka kami merapat ataupun dindingnya kita beri baja ringan juga. Karena kalau malam hari itu suhunya bisa mencapai 14 sampai 16 derajat. Jadi cukup dingin. Sehingga untuk melindungi domba dari pneumonia ataupun rasa dingin, kita gunakan dinding dari baja ringan juga ya. Kemudian untuk kotorannya ya, kotorannya ini adalah terkoleksi, jadi urin dan kohe terpisah. Ini hanya untuk mempermudah saja teknis pembuangan ya, teknis pembuangan. Jadi harusnya posisinya adalah ke belakang karena tidak boleh di bawah palungan itu ada urin ya, karena nanti ada penguapan amoniaknya ya karena ternyata orangnya ini ya itu pengetahuannya sudah bagus ya, jadi sudah sadar. Jadi seperti disampaikan, tempat untuk penampungan kotoran tadi sebetulnya nanti yang tepat ke belakang arahnya ya, larinya ke belakang. Tadi sudah sadar dia sudah, karena ternyata belakang memang dia alasannya tertutup dinding ini karena mungkin terbatasnya lahan ya, misalnya seperti itu. Tapi nanti di video yang kedua itu sudah betul arah itu pembuangan kotorannya ataupun urinnya ini sudah ke belakang ya, sehingga tidak ke arah tempat di atasnya pakan atau minum. Namun demikian dari gambaran yang contohnya bapaknya ini ada suatu yang agak istilahnya itu untuk membersihkan nanti semprot di filter airnya, filter untuk air kencing tadi itu kan sedikit yang untuk itu, sehingga otomatis yang disemprot nanti tidak begitu banyak. Beda dengan video yang nanti yang kedua itu dia yang bentuknya kasanya itu kan lebar banyak, dia di atas, tapi yang model atapnya ya itu yang di bawah. Tapi kalau bapaknya ini kan atapnya yang di atas, sedangkan sehingga otomatis yang dibutuhkan kasa untuk terbuangnya air itu hanya sedikit aja di depan, sehingga otomatis yang nanti cukup dibersihkan itu sedikit ya, sehingga otomatis untuk terjadinya kebasahan dan sebagainya lebih sedikit, lebih minim ya. Nanti saudara tinggal modifikasi, tinggal pilih yang mana yang bagus ya. Kalau menurut saya seperti ini, cuma hadapnya aja yang ke belakang gitu aja ya. Di belakangnya kita tutup, maka kita konstruksi ke depan. Nah, tetapi harus rajin untuk selalu membersihkan. Ini Pak, saya balik flashback ya supaya konstruksi ke depan. Nah, tetapi harus rajin untuk terpisah. Ini hanya untuk ini maksud saya. Jadi ini kan kotoran dan air kencing kan jadi satu di sini Mas Yan ya. Karena ini kan tidak bocor ya, pasti akan mengalir semuanya turun. Nah, disinilah nanti yang membedakan, karena cair yang air kencing nanti akan sini pasti akan turun ke bawah karena ini adalah kasa ya, ini kasa ya, artinya lubang-lubang kecil. Sedangkan yang kotorannya yang bentuknya seperti kelereng bola-bola itu, sehingga tetap menggelinding akan terus ke bawah ke penampungan yang sini. Sedangkan yang di bawahnya ini, di bawahnya kasa ini adalah penampung pipa, saya katakanlah seperti paralon ini, pipa untuk menampung air kencing ya. Saran saya sebaiknya di bawahnya dikasih pipa. Kenapa? Karena daripada terbuang air kencing dari kambing ataupun domba itu untuk kualitas pupuk ya, kualitas pupuk itu lebih bagus daripada pupuk yang dari kotoran yang ini, yang bola-bola itu. Jadi perlu diketahui bahwasanya kotoran tanda petik yang dari air kencing ya itu kualitas pupuknya sekali lagi lebih tinggi, sehingga itu biasanya harga jualnya lebih tinggi gitu ya. Jadi sebaiknya seperti tadi ya. Jadi ini air kencingnya turun ke bawah, di bawahnya ada penampung, kemudian kotoran yang bentuknya bola-bola berginding sini ya, nanti tinggal bersihkan, didorong
ke penampung mana. Kalau di bawah nanti pipanya agak dimiringkan sehingga di ujungnya ada suatu penampung seperti itu. Sehingga otomatis kalau misalnya beberapa hari ini kan berarti ada terkena kotoran misalnya dan sebagainya, tersumbat katanya. Nah itulah nanti disemprot, yang disemprot kan cukup di sini, nggak begitu banyak sehingga otomatis menimbulkan kebecekan atau kebasahan di bawah itu sedikit. Karena yang disemprot hanya tinggal luasnya tidak begitu luas. Ya demikian juga kalau mau disemprot yang penampungnya di air kencing diambil dulu supaya tidak tercampur dengan air yang dari pembersihan ini. Ya itu berbeda nanti dengan video berikutnya, ini lebih luas sehingga yang disemprot banyak sehingga beceknya lebih besar. Cuma sekali lagi hadapnya saja ini yang tadi orangnya sudah sadar, hadapnya saja yang miringnya ke belakang gitu ya, maksudnya pembuangannya ke belakang tidak ke depan seperti ini. Mempermudah saja teknis pembuangan ya, teknis pembuangan. Jadi harusnya posisinya adalah ke belakang karena tidak boleh di bawah palungan itu ada urin ya, karena nanti ada penguapan amoniaknya ya. Ya, karena di belakangnya kita tutup maka kita konstruksi ke depan. Nah, tetapi harus rajin untuk selalu membersihkan. Ini adalah kandang ketiga yang menggunakan pola baja ringan kemudian lantai slab praktis atau slab plastik, mohon maaf ya. Jadi tinggal nanti para rekan-rekan peternak sembada pakan dan pangan dengan baik. Itu kira-kira untuk review tentang kandang. Jadi ada kandang lamprak yang menggunakan pola bedding, kemudian kandang panggung kayu, ya, kemudian kandang panggung menggunakan full baja ringan yang alasnya adalah slab plastik. Semuanya ada plus minusnya. Tentu kalau dengan baja ringan biayanya juga pasti lebih up ya dibandingkan dengan kandang lainnya. Tetapi secara estetika, nilai keindahan tentu ya lebih bagus di sawang, kelihatan modern. Di sawang itu bagi Malaysia dilihat ya, itu bahasa Jawa. Nah, itulah kadang-kadang orang salah kaprah, yang dimaksud modern harus baja ringan. Oh tidak, modern itu adalah tata kelolanya, ya, manajemennya, baik itu manajemen pembibitannya, manajemen pakannya, maupun manajemen perkandangan dan pemasaran. Itu yang penting. Jadi ending dari sebuah peternakan itu nanti adalah pemasarannya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kami adalah dengan pola integrated zero waste farming. Di Petung Farm menggunakan itu karena apa? Konsep dasar kita adalah akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Akhir dari pertanian itu apa? Limbah-limbah pertanian. Contohnya jerami padi, jerami kacang, jerami jagung ya, atau tebon itu kita olah, kita manfaatkan dan menjadikan awal dari pakan ternak. Kita olah dengan pola fermentasi atau silase, akhirnya menjadi pakan ternak yang bernutrisi. Akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian. Kotoran ataupun kohe, urin yang ada di peternakan itu adalah akhir dari peternakan. Kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Kita kembalikan lagi ke alam, kemudian kita pupukkan ke tanaman-tanaman tadi, mereka tumbuh subur, baik, akhirnya menjadikan awal dari sebuah pertanian organik yang baik. Sehingga secara cost, secara pembiayaan, sebenarnya peternakan ini dibiayai dia sendiri dari kotorannya. Termasuk pertanian, mereka dibiayai sendiri dari limbah pertaniannya. Ini yang disebut sebagai integrated farming. Kami lebih melengkapinya dengan zero wasting, artinya tanpa sampah. Jadi limbah-limbah itulah yang kita kelola dengan baik sebagai nutrisi hewan dan sebagai pupuk organik. Saya kira itu. Jadi itu ya anak-anakku semuanya, ini untuk model yang peternakan dari peternakan bapaknya ini ya. Jadi Petung Farm ini. Jadi dia dengan model kandang yang dari model yang konvensional, yang tradisional sekali sampai yang mungkin lebih baik atau lebih bagus ya. Seperti itu. Walaupun secara umum dia walaupun yang dari yang skala yang konvensional atau tradisional tadi, manajemen peliharaannya secara umum ataupun lain-lainnya sudah memikirkan yang bagus. Jadi wawasan peternak ini sudah sangat baik ya. Berikutnya kita lihat video berikutnya. Ini juga sebetulnya mirip saja dengan model tadi,
tapi mungkin ada sesuatu yang apa itu seperti saya bilang tadi, ada pembedaan hadapnya untuk pembuangan kotoran ini yang mungkin lebih tepat, tetapi untuk kasanya mungkin ini terlalu luas sehingga otomatis kesannya nanti kalau dibersihkan becek, yang membedakan dengan yang pertama tadi. Kita lihat aja. Karena memisahkan si urin dan kotorannya. Nah, di kandang ini seperti yang kemarin saya jelasin, seperti ini aja. Kita membuat kemiringannya aja. Nah, si urinnya masuk ke jaring, jatuhnya ke fiber. Nah, di sini ada talang. Nah, di talang itu kita tampung pakai ember. Nah, ini kolong ini bersih ya. Kolong ini biasanya kita setiap hari bersihkan, kita 3 hari sekali. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk menaruh mau naruh kotoran yang udah dikarungin atau apa. Dan si intinya masuk ke sini. Nah, seperti ini nih. Ini kotorannya yang hari ini kita proses, kita dapatkan. Nah, ini hari ini kita dapatin sekarung ini karena dari sini nih jatuhnya ke sini. Ini kita belum disemprot untuk hari ini. Hari ini jadwal penyemprotan siang. Nah, cara membersihkannya kita cukup disemprot aja dan ini jadi putih kembali. Emang sih ketika kita penyemprotan kita itu pasti becek ya. Becek karena airnya air dari sumur. Cuman kalau urinnya kita di sini. Jadi seperti disampaikan tadi, ini kan kotor mau dibersihkan, otomatis karena kasanya begitu luas, otomatis yang disemprot harusnya terlalu banyak, sehingga otomatis kesannya di bawah pasti akan basah ya, karena yang disemprot terlalu luas. Jadi mungkin dari sisi pertama tadi ya, dibandingkan yang video pertama, menghadapnya ini sudah betul ya, karena tidak ke arah palungan tempat makan, tempat minum, tetapi kasanya ini aja yang mungkin dikoreksi. Kalau menurut saya harusnya yang disedikitin ya, seperti yang pertama tadi, sehingga kalau membersihkan cukup tidak begitu banyak ya, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan suatu kebasahan atau kebecekan yang begitu luas ya, mungkin membedakan atas. Jadi saudara nanti tinggal modifikasi seperti itu. Jadi jaringnya taruh di bawahnya aja, yang atas seperti atap tadi, yang di atasnya aja dibalik aja seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan jam 6.20 biar cepat, saya percepat ya videonya biar nggak begitu panjang. Yang penting saudara memahami aja model-model kandang bagaimana sebaiknya. Kita beli 85 ya, kita jual sama aja ya, jadi cuman kalau bajaringan ini kita rekomendasikan buat indukan aja ya. Kalau buat jantan nggak efektifnya kadang kan namanya ternak itu berontak, ngadu, pasti bajaringannya cepat rusak. Jadi seperti komentar di video pertama dan video ini sama ya. Jadi kalau mungkin menggunakan konstruksi seperti ini ya, pakai galvalum atau bajaringan ini ya, kalau untuk jantan ya, terutama untuk jantan-jantan yang bertanduk, risikonya ya itu tadi, banyak rusaknya karena tidak kuat untuk menahan dorongan dari kepala pun tanduk dari pejantan ya. Makanya kalau untuk pejantan ya mungkin dari kayu aja ya, kalau yang jantan, terutama jantan yang bertanduk ya, seperti itu. Jadi lebih bagus sih yang saya rekomendasi pakai kayu aja, cuman kayu lebih mahal, tapi ya kalaupun patah satu kan bisa ganti kayu bekas gitu ya. Atapnya lebih bagus galvalum karena panas. Karena kenapa dibilang domba panas? Gimana kalau domba kepanasan? Bagi saya domba panas itu sehat. Karena penyakit domba itu rata-rata kembung, mencret, masuk angin, itu pasti faktornya kedinginan. Nggak ada namanya kembung karena faktor kepanasan. Saya beri catatan ya anak-anak semuanya. Memang apa yang saya sampaikan tadi masuk akal. Tetapi selain itu ya, faktor kembung atau timpani ya, blood ya, itu faktor pakan juga yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya pemberian pakan hijauan yang segar habis dari ambil ya, berembun katakanlah seperti itu berisiko untuk terjadinya kembung atau blood ya. Pemberian kemudian hijauan yang muda terlalu banyak juga berisiko seperti itu ya. Kemudian
pakan ya, misalnya pakan fermentasi, misalnya seperti itu ya. Pakan fermentasi itu sebaiknya jangan langsung diberikan langsung. Jadi diangin-anginkan dulu. Jadi hasil dari katakanlah pakan fermentasi jangan langsung habis dibuka langsung diberikan, diangin-anginkan dulu ya, seperti itu. Jadi itu untuk membantu risiko terjadinya hal yang mungkin seperti itu juga ya. Nah, ini kita pakai paranet. Kemarin kita antisipasinya buat abu aja. Tapi sekarang kita manfaatin, kalau malam kita tutup. Jadi kalau teman-teman main ke kandang Sinatria malam-malam, pasti di sini anget. Jadi domba pun aman. Makanya ini kan domba-dombanya tuh, lihat sehat-sehat domba-domba anakannya. Ini induk bawa anak semua nih. Tuh, sehat-sehat kan anaknya nih. Ini kenapa saya cukurin semua? Ini domba apakah nggak kedinginan kalau dicukur? Enggak. Domba nggak kedinginan karena dicukur itu lebih sehat. Kita bisa lebih memantau kesehatan ternaknya. Umpama ada kutu, ada apa gitu, kita lebih kepantau. Jadi kita percepat 10 ya. Ini kandang ini luasnya ukuran 4x18. Nih teman-teman boleh lihat ya. Ini ukuran 4x18, 1,5 meter ke kiri, 1,5 meter ke kanan. Nah ini kita dibuat agak lebar karena ini buat koloni, dan ini kita buat lebar juga, kita buat dimanfaatin sebagai kandang kawin. Jadi kalau teman-teman mau buat kandang, teman-teman nggak usah buat kandang kawinnya, terus kandang pengemukannya, kandang fatteningnya. Kita seperti ini aja, cuman 3 meter utama kita luasin, kita buat kandang kawin. Dan nah sebelah sini, ini kan ukurannya 3 meter ya. Saya pakai jadi 1 meter, 1 meter kali 1,5. Ini untuk kapasitas 5-6 ekor, tapi lebih amannya sih 5 ekor aja. Karena kalau 6 ekor terlalu terlalu padat. Nah, di sebelah sananya ini buat jalan domba. Nih, yuk kita lihat. Kan pintu dombanya di belakang ya. Ini ukuran 4x18 ya, sekali lagi ya. Nih. Nah, teman-teman di sini ya, kita lihat ya. Nah, ini jalur buat domba ya, Mas ya. Ini buat domba. Jadi pintu-pintunya di sini, dombanya kita masuk ke sini, kita langsung masuk. Dan kalau yang di sana kan anak-anak domba ya. Kadang anak-anak domba itu kalau malam pada nongkrong di gang sempit ini. Seperti disampaikan ini, jadi dia ada lorong khusus untuk domba. Jadi kalau waktu panen ataupun apa mudah kalau ini. Cuma yang model yang pertama, video pertama tadi, mungkin kalau panen ya terpaksa mengangkat ya, lewati atas ya, diangkat ke atas kalau tadi, karena nggak ada tempat space khusus untuk area keluar masuk domba. Jadi saudara nanti kalau membangun kandang ya tinggal bagaimana memikirkan hal itu. Mungkin kalau yang pertama, video pertama tadi, kenapa juga tadi alasannya juga menghadap ke depan, karena di belakangnya sudah dinding ya, mungkin terbatas lahan ya. Jadi keterbatasan lahan sehingga otomatis mau ditambah ke belakang lagi nggak mungkin. Sehingga mungkin salah satunya seperti itu. Tapi kalau saudara mungkin ada satu lahan yang lebih, saudara bisa model seperti ini, adalah ada lorong yang nanti bisa digunakan untuk katakanlah untuk panen dan sebagainya, untuk pengambilan itu akan menjadi lebih mudah ya. Kita percepat. Teman-teman nih, kita kandang kayu, kita lantai pijakannya tetap pakai selat plastik. Nah, ini dibilang kandang kayu. Kenapa kita alasnya pakai bambu? Karena bambu itu kuat juga bambu dibanding kayu. Karena kalau kayu itu, kalau utama kita sebelumnya pakai kayu Kalimantan ya. Ketika kena urin, kayu Kalimantan itu meleleh, menipis. Jadi sekarang kita pakai bambu. Ini buat kandang kawin. Nah, untuk ukuran sama aja, 4x18 seperti kandang bajaringan tadi. Cuman yang bajaringan tadi kan pintunya di belakang ya.
pintunya di belakang. Nah, yang ini kita buat di depan. Kita cukup angkat seperti ini aja nih. Nih, angkat seperti ini aja untuk masukin dombanya. Nah, kita masukin seperti ini. Dan kita minumnya juga sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, seperti ini. Ini cempe-cempe yang baru 1 bulan. Kita buat ini pijakannya bambunya itu agak sedikit rapat. Biar si cempenya itu nggak terjepit. Nah, kalau yang ini juga sama, pintu di depan. Ini kan ukuran 3 meter ya. 3 meter kita buat kandang baterai. Ini ukurannya 60 cm kali 1,5, lebih lebar. Nah, ini yang buat ternak-ternak yang agak gede. Nah, kalau yang ini cuman 1 meter aja, 1 meter kali 60 cm. Ini juga kita sama, pintunya di depan. Kita air minumnya ember satu-satu. Ternak kita lagi kosong ya yang di sini. Karena emang lagi susah dombanya. Dan indukan kita belum pada lahiran. Karena kenapa kita pakai ember satu-satu? Biar yang satu itu, yang lain punya penyakit nggak bisa menular gitu. Jadi ya lebih capek sedikit sih. Jadi itu ya anak-anakku semuanya. Jadi saudara untuk membangun kandang kambing domba bisa mengadopsi mana yang sekiranya baik ya dari tadi yang mungkin saya sampaikan ya, sehingga saudara mengkombinasikan ya mana yang sekiranya bagus bisa katakanlah diadopsi, kemudian yang kurang mungkin ya dikoreksi ya. Kemudian seperti di awal tadi pembukaan bahwasanya diperhatikan tempat pakan minumnya yang mungkin yang membedakan. Kebetulan di video ini dua-duanya domba ya, mungkin tempat pakannya kan cenderung di bawah ya. Tapi kalau sudah nanti bangun kambing seperti saya sampaikan tadi, supaya tidak lupa lagi, tempatnya adalah lebih tinggi. Misalnya kalau kambing ya di atas di sini, misalnya seperti ini ya, ini contoh nih seperti ini. Kalau ini kan di bawah ya, mungkin di atas ini kalau itu kambing ya. Itu ya nah itu semuanya untuk tentang topik pagi hari ini, praktikum tentang perkandangan kambing ataupun domba. Sekali lagi saya ucapkan kepada pemilik video di YouTube, terima kasih video Anda saya ambil ya, dan mohon maaf video Anda saya ambil ya. Itu anak-anakku semuanya, kita bisa bertemu lagi pada praktikum berikutnya. Selamat pagi.